kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya semuanya sehat, bisa kuliah dengan baik, bisa menyimak materi hari ini dengan baik. Di pertemuan kedua kita hari ini kita online, kita daring. Jadi silahkan Anda simak video yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi apa yang akan kita sampaikan berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1. Oke, pengantar akuntansi 1. Mulai hari ini, mulai minggu ini dan seterusnya, kita akan membahas beberapa hal dari materi dan modul yang sudah saya share di grup mata kuliah. Anda silahkan tinggal klik linknya, ada di deskripsi grup ataupun di fitur chatnya ada ya, sudah saya share juga. Anda bisa lihat ya, paling tidak sudah di-download lah oleh kalian seperti itu. Untuk yang pertama, silahkan Anda lihat slide yang ada di file PowerPoint-nya. Slide yang ada di PowerPoint-nya. Di sini seperti yang terlihat di gambar pengantar akuntansi 1. Nah, saya rasa ini sudah ya. Nah, ini yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Oke, kita akan mulai dari gambaran umum dan sejarah singkat apa itu akuntansi. Nah, barangkali dari kalian masih ada yang belum kenal, ada yang belum tahu bahkan, atau barangkali ada yang sudah tahu ya, sudah pernah belajar di sekolah sebelumnya, di SMA-nya atau di SMK-nya seperti itu. Nah, yang pertama, apa itu pengertian akuntansi secara umum? Secara umum, akuntansi itu merupakan sistem, bagian dari sistem informasi yang memberikan laporan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder, baik itu dari pihak internal perusahaan atau entitas maupun dari pihak eksternal dari perusahaan tersebut, baik dari internal maupun eksternal perusahaan tersebut. Mengenai apa? Mengenai kegiatan ekonomi serta kondisi keuangan perusahaan. Jadi kalian kalau misalnya mau melihat kondisi perusahaan, kondisi keuangannya, apakah dia baik, apakah dia buruk dan seterusnya, lihatlah akuntansinya. Bukan lihat gedungnya, bukan lihat yang lain-lainnya, tapi lihatlah akuntansinya bagaimana. Itu secara umum. Nah, sekarang sebagai proses, sistem proses. Sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan serta penginterpretasian hasil proses tersebut. Jadi nanti kita ke depan akan belajar proses ini, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai kepada penginterpretasian, menganalisa hasil dari proses tersebut. Hasilnya apa sih? Hasilnya adalah berupa laporan keuangan. Ya, nanti akan ada bentuknya laporan keuangan seperti apa. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai prinsip akuntansi. Kalau saya bilangnya kitabnya orang akuntansi gitu ya, kitabnya apa sih, pedoman hidupnya orang akuntansi. Akuntan ya kalian harus tahu nih ya, di Indonesia orang akuntansi yang ada di Indonesia mereka seluruhnya berpedoman kepada standar akuntansi keuangan SAK. Berpedoman kepada standar akuntansi keuangan. Kenapa laporan keuangan itu harus ada laba ruginya, harus ada neracanya, harus ada ekuitasnya, harus ada ininya, ada itunya. Semuanya sudah diatur di standar akuntansi keuangan. Di Amerika Serikat beda lagi pedomannya, bukan pakai SAK lagi. Ya, mereka punya lagi pedomannya tersendiri. Seluruh negara punya pedomannya masing-masing. Australia beda lagi. Malaysia beda lagi, barangkali Timor Leste pun punya sendiri. Nah, untuk mencakup itu semua maka disusunlah yang namanya standar akuntansi internasional.
Ini yang bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah go internasional sifatnya, perusahaan besar ya, seperti Alibaba, perusahaan Cina terbesar, kemudian Garuda Indonesia, Krakatau Steel. Apa nama pedomannya kalau secara nasional? Yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS atau IFRS lah, gitu biar gampang hafalnya. IFRS I-nya International Financial Reporting Standard, laporan keuangan internasional. Ya, jadi kalau Anda bawa laporan keuangan, bawa proses akuntansi mengacu kepada standar akuntansi keuangan, Anda bawa ke Amerika Serikat, itu nggak akan laku. Mereka nggak ngerti dengan apa yang kita buat. Begitupun sebaliknya, orang Amerika ya, dia bikin akuntansi nih, bikin laporan keuangan mengacu ke pedomannya dia bawa ke Indonesia, kita nggak akan ngerti, nggak akan diakui. Maka dipakailah yang namanya standar internasional itu, IFRS, IFRS. Ya, itu pedoman hidup orang akuntan. Jadi kalian harus tahu nih. Jadi kalau ada pertanyaan barangkali apa standar yang digunakan oleh akuntan di Indonesia, dan saya jawab yaitu standar akuntansi keuangan. Oke, berikutnya, kenapa sih perlu standar yang tadi tuh? Kenapa perlu standar yang tadi? Oke. Karena para pemakai laporan keuangan dapat membandingkan keadaan keuangan perusahaan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, itu wajib menggunakan standar yang tadinya SAK ini, wajib, nggak boleh enggak. Ini wajib pakai ini nih. Orang perusahaan yang ada di Indonesia dia wajib pakai ini nih. Wajib, seluruh perusahaan, seluruhnya wajib pakai ini. Apalagi skalanya besar, jadi wajib pakai namanya standar akuntansi keuangan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya nggak ada standar akuntansi keuangan, ya, nggak punya standar nih, ini nggak ada nih, anggaplah nggak ada. Jadi setiap perusahaan bikin standarnya masing-masing. Anda bisa bayangkan ada berapa ribu, berapa juta ya bentuk dari akuntansi, bentuk dari laporan keuangan. Barangkali ada yang bentuknya melintang, ada yang bentuknya jajaran genjang mungkin, ya ada yang bentuknya lingkaran. Wah, udah nggak karu-karuan. Jadi kita akan sulit untuk membandingkannya karena berbeda-beda tadi bentuknya. Baru bentuknya saja, belum prinsipnya. Rumusnya barangkali berbeda lagi lah, baru itu bukan pendapatan dikurangi pengeluaran misalnya. Kalau perusahaan yang A, dia pengeluaran dikurangi pendapatan misalnya, dibalik karena nggak ada standarnya tadi. Ya kita jadi bingung kan. Ya, para pihak yang berkepentingan tadi, pihak eksternal, dia akan kebingungan. Maka dari itu diperlukanlah yang namanya standar ya, untuk dapat membandingkan. Kalau sama kan enak. Oh, ini sama nih, standarnya sama, perusahaan A dan perusahaan B standarnya sama, maka akan lebih mudah untuk dibandingkan. Oh, ini mah bagus perusahaannya, oh ini untung perusahaannya, oh ini rugi perusahaannya, yang A mah banyak ruginya, banyak utangnya, begitu kira-kira. Oke, berikutnya, akuntansi juga ada berbagai macam bagian ya, ada tiga pembagian dalam akuntansi. Dalam ilmu akuntansi dibagi lagi menjadi tiga. Jadi akuntansi itu sangat luas. Yang pertama adalah akuntansi manajemen ya, jadi akuntansi manajemen ini adalah cabang dari akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal perusahaan. Contohnya misalnya Anda bekerja di perusahaan Krakatau Steel misalnya, Anda kerja di bagian akunting ya, Anda mengerjakan fungsi akuntansi, mencatat tadi ya, menggolongkan, menginterpretasikan sehingga menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan yang Anda buat itu akan digunakan oleh pihak internal organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan. Akan digunakan oleh direktur utama Krakatau Steel misalnya, akan digunakan oleh manajer keuangannya
Krakatau Steel akan digunakan oleh komisarisnya, akan digunakan oleh direksinya, dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah akuntansi keuangan. Nah, bedanya kalau tadi bagi pihak internal, kalau sekarang bagi pihak eksternal, seperti investor, kreditor, gitu ya, atau BPPAM, badan pengawas penanaman modal misalnya auditor misalnya, akuntan publik, dia memeriksa laporan keuangan, menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh investor, kreditor, BPPAM untuk berbagai kepentingan. Investor misalnya, ya Anda harus Anda bisa memutuskan apakah Anda ingin menanamkan modal Anda di perusahaan tersebut atau tidak. Oke, itu keuangan. Makanya yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu akuntansi pemerintah. Akuntansi. Kalau tadi ya, perusahaan, kalau ini keuangan pemerintah. Kalau tadi di atas adalah keuangan perusahaan, kalau ini adalah keuangan pemerintah. Anda tahu keuangan pemerintah itu berasal dari APBN, uang rakyat. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan. Misalnya, ya dinas-dinas provinsi misalnya, kota dan seterusnya, pokoknya seluruh instansi pemerintahan itu pasti mereka dapat anggaran semuanya dari APBN, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau Anda nanti menjadi misalnya ASN di instansi pemerintah, kebetulan di inspektorat misalnya, atau di BPK misalnya, atau dimanapun, Kementerian Keuangan misalnya, itu Anda masuk dalam kategori akuntansi pemerintah. Nah, itu kira-kira secara singkat pembagian dalam akuntansi. Kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang kita semakin mengkerucut kepada siklus akuntansi. Siklus ya, tahu semua siklus ya, apa? Siklus kehidupan manusia misalnya kan, diawali dari alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan begitu seterusnya ya. Sama di kelasnya ada siklus perputaran. Dimulai dari mana, kemudian kemana, lanjut kemana, sampai akhirnya kemana. Siklus akuntansi. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Proses akuntansi yang terjadi secara berulang dan berkelanjutan pada periode berikutnya. Berulang dan berkelanjutan. Step by stepnya harus kita lalui bersama. Anda nggak akan bisa ke step berikutnya kalau step yang sekarang Anda belum bisa, belum paham misalnya. Anda nggak akan bisa ke step berikutnya kalau Anda belum paham step yang sekarang akan kita kerjakan misalnya. Nggak akan bisa. Berikutnya adalah, nah ini kira-kira siklus sederhana dari akuntansi, sederhana. Nah, ini saya buat yang paling sederhana. Ada yang lebih kompleksnya, ya kan, harus ada neraca saldo setelah penutupan, ada jurnal penutup, adanya pembalik, macam-macam. Tapi ini saya buat yang sederhana lah, yang cara umum lah, seperti ini siklus. Yaitu dimulai dari bukti transaksi itu, ya. Kita mulai dari sini. Ya, kita mulai dari sini. Bukti transaksi itu misalnya seperti kwitansi, ya kan, kemudian faktur misalnya, memo kredit, voucher, cek, struk. Nah, ya, bagi Anda yang suka belanja nih di kayak Indomaret, kayak Alfa gitu ya, dapat struk kan, itu namanya bukti transaksi. Nah, itu adalah tahap awal kita dalam menyusun siklus akuntansi. Jadi kita nggak bisa ke jurnal kalau buktinya nggak ada. Kita nggak bisa ke sini nih, ya, kalau ininya nggak ada. Mana dulu buktinya? Tadi ya contoh. Nah, dari bukti itu barulah kita proses pencatatan ke dalam jurnal. Nanti jurnal bentuknya kayak mana, cara ngerjainnya gimana, warnanya apa, baunya kayak gimana, nanti setelah ini. Berikutnya kita lakukan lagi namanya catat lagi nih ke buku besar. Dari jurnal kita pindahin lagi ke buku besar. Kita posting istilahnya, kita golongkan. Setelah itu kita catat lagi ke dalam neraca saldo. Kita buat lagi neraca saldo, bentuknya kayak mana, warnanya kayak mana, nanti setelah ini.
Berikutnya kita buat juga jurnal penyesuaiannya jika ada. Ya, kalau ada penyesuaian kita sesuaikan, kalau nggak ada kita lewatkan. Setelah itu kita buat neraca lajurnya, kita buat worksheetnya. Ya. Terus kemudian setelah dibuat neraca lajurnya, barulah kita bisa menyusun laporan keuangan. Kita nggak akan bisa ke buku besar kalau jurnalnya kita belum ada. Kita nggak akan bisa ke neraca saldo kalau buku besarnya kita belum selesai. Kita nggak akan bisa ke jurnal penyesuaian kalau neraca saldonya kita belum paham. Kita nggak bisa nyusun neraca lajur kalau jurnal penyesuaiannya belum selesai. Kita nggak akan bisa menyusun laporan keuangan kalau neraca lajurnya kita masih salah. Oke, jadi step by step ini kita harus pahami sampai pada nanti terakhir, yaitu menyusun laporan keuangan. Oke, itu nih siklus akuntan ini harus di luar kepala. Jadi nanti jangan usah bingung lagi, wah nanti setelah dari kwitansi kita kemanain ya? Oh langsung aja dibikin laporan keuangan, nggak bisa. Dari jurnal nanti langsung ke neraca lajur bisa nggak ya? Oh nggak bisa, harus ke sini dulu, nggak akan connect istilahnya. Jadi ini harus step by step harus kita lalui, step by step kita lalui semua. Gitu kira-kira siklus akuntansi ya. Lanjut berikutnya. Nah tadi tuh di akhir kita akan membuat yang namanya laporan keuangan. Ya, kita akan membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nanti ada 5 jenis laporan keuangan. Ya, yang pertama itu ada balance sheet. Yang kedua ada income statement. Oke, laba rugi. Yang ketiga ada equities, statement of change, perubahan modal. Berikutnya ada statement of cash flow, arus kas. Dan terakhir ada note to financial statement, catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 laporan keuangan. Tapi untuk kesempatan di mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini, kalian hanya cukup mengerjakan atau memahami laporan keuangan, cukup 3 saja ya, cukup mengerjakan atau memahami, atau kita akan belajar mengenai 3 laporan keuangan, yaitu balance sheet, income statement, dan statement of change in owner equity, perubahan modal. Itu ya kira-kira laporan keuangan, cukup 3 aja dari 5. 2-nya lagi kapan nanti di mata kuliah berikutnya. Nah berikutnya berikutnya yaitu rumus dasar kalian yang harus kalian hafalkan di luar kepala. Nah, sederhana kan rumusnya kan? Di awal saya sudah bilang ya, akuntansi rumusnya gampang, cuman tambah-tambahan, kurang-kurangan. Nggak ada pembagian, nggak ada perkalian, nggak ada apalah rumus-rumus akar kuadrat segala macam, nggak ada. Jadi cuman tambah-tambahan dan kurang-kurangan aja. Nah, di sini kita lihat rumus dasarnya adalah dari akuntansi, yaitu aktiva. Nilainya harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, aktiva itu apa sih? Aktiva itu adalah harta. Oke, harta, aset, kekayaan, ya, benda-benda berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu adalah utang, ngutang, liabilitas. L-nya itu liabilitas. Liabilitas, kewajiban, utang sama dia juga. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti saya bilang liability. Nah itu berarti utang. Jangan bingung. Ditambah dengan ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Modal. Pengertian ini akan kita lihat. Nah, harta itu apa sih? Kayak gimana sih? Kewajiban itu apa? Ekuitas itu apa? Nah, karena harus tahu semuanya.
aktiva itu harta tadi ya, kewajiban itu utang, ekuitas itu modal. Ini harus kalian hafal nih, artinya begini, kalau Anda punya harta 5 ya, maka kalau kewajibannya 3, maka utangnya harus 2. Nah ya, Anda punya kewajiban 4, punya modal 6, maka harta Anda adalah 10. Wajib sama, balance istilahnya. Nah, itu sederhananya ya. Oke, kita lanjut pengertian dari persamaan tadi, aktiva atau aset. Apa sih aktiva itu atau aset atau harta itu? Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, di awal pertemuan saya udah katakan kemarin, tanamkan di kepala kalian ini bekerja di sebuah perusahaan yang tugasnya mencatat proses akuntansi. Oke ya. Nah, apa itu aset? Yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ada perusahaan itu punya mobil, punya gedung, punya tanah, punya duit, punya kas. Nah, itu namanya aset. Baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, jadi aset itu ternyata ada yang berwujud. Kayak tadi berwujud itu berarti bisa dilihat kan. Yang tidak berwujud itu kayak mana Pak? Nah, misalnya contoh yang kemarin ada kasus dugaan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, warkop DKI dengan warkopi ya, warkop dan warkopi, hak atas kekayaan intelektual, merek ya kan, merek kan nggak berwujud kan ya. Terus misalnya logo, misalnya logonya gudang garam yang bagian suka merokok, misalnya logo gudang garam, jarum gitu, logo jarum gitu ya, kalian bikin lagi merek yang sama, kalian komersilkan, itu nggak boleh karena itu sudah merupakan aset kekayaan si jarum misalnya. Jadi tidak berwujud itu seperti merek, hak tadi ya, hak kekayaan intelektual seseorang. Lagu-lagu itu kalau kita bikin lagu yang sama persis dengan lagunya Oma Irama misalnya, itu nggak boleh, bisa digugat kita ya, karena itu merupakan kekayaannya si yang punya aset tersebut. Kita nggak boleh ambil, yang kita ambil namanya maling kan, nggak boleh kan. Itu ya, jadi aset kekayaan. Ingat ya, jadi apapun bentuknya dimiliki oleh perusahaan, apapun bentuknya yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu namanya aset, harta. Apapun itu bentuknya, harta. Berikutnya, nah contohnya ya, ada uang, ada piutang, ada persediaan barang, ada perlengkapan, peralatan, bahkan pulpen ya. Pulpen yang dimiliki oleh perusahaan itu merupakan aset, harta ya kan, yang tidak berwujud tuh, seperti hak paten tadi ya, hak cipta, merek dan seterusnya, kayak gitu merupakan aset. Nanti contohnya. Berikutnya ada kewajiban tadi ya, harta sama dengan kewajiban tambah modal. Tadi harta, sekarang kewajiban. Apa sih kewajiban? Ya, merupakan sesuatu yang harus segera diselesaikan pembayarannya. Jadi sesuatu yang harus segera kita selesaikan pembayarannya, itu namanya kewajiban. Namanya utang itu harus segera dibayar, dilunasin, jangan dinanti-nanti ya, itu. Jadi apapun bentuknya yang wajib, sifatnya wajib diselesaikan, dibayarkan oleh perusahaan, itu namanya utang. Berikutnya adalah ekuitas. Tadi ya saya sebutkan modal, yaitu setoran pemilik. Jadi kalau si pemilik perusahaan, Anda kerja di perusahaan Krakatau Steel, si pemiliknya itu ya, negara itu menyerahkan setoran modalnya. Krakatau Steel punya negara kan, negara memberikan uang ke Krakatau Steel, itu merupakan namanya modal, kapital, ekuitas ya. Anda punya perusahaan pabrik ayam,
ya, pabrik sendal atau pabrik baju, ada yang punya, ya ada ngasih duit ke karyawan Anda, nih Neng, nih Pak, saya ngasih duit nih, ya saya ngasih kendaraan nih, saya nambahin gedung nih, saya ngasih tanah nih buat perusahaan. Nah itu namanya modal, ekuitas, ya itu. Nah, harta apa tadi, aktiva, kewajiban, dan ekuitas, pengertian. Nah ada contoh di sini, ya. Di sini ada contoh kasus soal cerita. Silahkan Anda bisa coba menggunakan rumus yang tadi, ya, yang ini nih. Nah rumus yang ini, yang mana tadi? Nah ini, aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Anda bisa menggunakan rumus ini untuk menjawab kasus yang ini. Apa katanya? Ya, Anda bisa lihat, yaitu kewajiban jangka panjang toko Andika pada tanggal sebesar Rp11.510.703. Oke ya, kewajiban jangka panjang toko 11 juta sekian. Ada lagi short term liability. Ya, short term liability sebesar Rp8.509.300. Ya, itu cerita yang pertama. Nah, berikutnya, sebagai modal awal si toko ini nih, ya, sebagai modal awal si toko ini sudah memiliki gedung dan tanahnya dengan harga Rp2.189.475.000. Oke, jadi dia udah punya modal tanah dan gedungnya, kemudian ditambah lagi dengan peralatan dan perlengkapan, udah punya juga dia, nilainya 210 juta sekian. Pertanyaannya, berapakah aset yang dimiliki oleh toko Andika? Dengan menggunakan rumus yang tadi, ya silakan Anda jawab, silakan Anda coba selesaikan pertanyaan ini. Silakan ya, diketahui kewajiban jangka panjang, short termnya, gedungnya, peralatannya. Yang diminta adalah berapa asetnya. Maka rumusnya apa tadi? Harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Jadi, kewajiban tambah modal sama dengan harta, ya sama aja, cuma dibalik aja kan. Awas jangan bingung, kok rumusnya beda Pak? Sama, cuma saya balik doang. Oke, itu kasus yang pertama yang harus kalian selesaikan. Ya, Anda selesaikan. Kemudian ya itu selesaikan. Di mana saja boleh, di kertas lembar boleh, dicoret-coret boleh, dan sebagainya. Boleh, terserah di mana aja boleh. Ya, kemudian ya, sebentar. Tadi kasus pertama, sekarang kasus yang kedua. Ya, tadi kasus pertama, case yang pertama, sekarang case yang kedua. Ya, case yang kedua sama, masih persamaan dasar akuntansi. Kalau tadi mah diceritain, ya kan? Tuh, kalau ini diceritain nih, kewajiban jangka toko Andika bla 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 bla, diceritain. Nah, gitu kan ya, diceritain. Nah, kalau sekarang berupa data, berupa tabel. Berupa tabel, nama akunnya udah ada, saldonya udah ada, ya kan? Saldonya udah ada, akunnya udah ada. Kas 12 juta sekian, piutang 2 juta sekian, perlengkapan 900 sekian, sampai kepada beban lain 300 sekian. Ya, pertanyaannya masih sama. Hitunglah persamaan dasar akuntansinya dengan menggunakan rumus yang ini, yang tadi. Nah ini, silakan Anda cari mana yang kira-kira aktiva, mana yang kira-kira harta, mana yang kira-kira kewajiban, mana yang kira-kira modal. Silakan Anda hitung, nilainya harus sama antara aktiva dengan kewajiban ditambah dengan modal. Oke, ini case yang pertama, silakan Anda selesaikan. Kemudian Anda lanjutkan ke case yang kedua. Ya,
Bedanya kalau ini diceritain berupa soal cerita, kalau ini berupa data. Caranya sama, menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi. Harta, aktiva, aset sama nilainya dengan utang, kewajiban, liabilitas ditambah dengan modal ekuitas. Ya, barangkali untuk pertemuan hari ini cukup. Kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda tanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Silakan Anda lihat video ini sampai tuntas. Saya akhiri pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih semuanya.